Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz bil khusus yang terhormat guru kita al-mukarram Ustaz Nurman Hazami beserta DKM Musholla Baitul Huda, Bapak Raswin beserta jajarannya, jamaah Musholla Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara, para orang tua, sesepuh, senantiasa semuanya kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia dan rezeki kita, tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Shalawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan bacaan Quran suratul Fatihah liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la hadratu wa la khususan riyadhus shalihin min kalami sayyidil mursalin taklif Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wal masyayikhina wal masyayikhi masyayikhina
ولأستاذنا والأستاذ أستاذنا نفعنا الله بهم من علومهم بكرامة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab fadlil hubbillah, bab tentang keutamaan mencintai karena Allah. Wa anhu, hadis selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi, dan demi zat nafsi yang jiwaku biadih berada dalam genggamannya. Ini Rasulullah mengawali hadis ini dengan sumpah, dengan qasam. Berarti ketika perkara sesuatu diawali oleh Rasulullah dengan qasam, berarti ingin menyampaikan satu perkara yang penting tentunya. Walladzi, dan demi zat nafsi biyadihi, yang mana jiwaku berada di dalam genggamannya. La tadkhulul jannata, engkau tak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai engkau itu beriman. Wala tu'minu, dan dikatakan kamu itu tidak beriman hatta tahabbu, sampai kamu itu saling cinta mencintai. Tahabbu itu lil musyarakah, saling berarti, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk sebelah tangan gimana sih? Ya begini kan, nah, nggak ada lawan gitu, nggak ada bunyi, nggak ada iramanya, nggak ada apa namanya dinamikanya. Ya, kalau ada lawannya kan bunyi. Ya, maka dikatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada kalian ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila engkau lakukan, tahabbtum, maka niscaya engkau akan saling cinta mencintai. Ya, jadi implementasi cinta mencintai itu gimana sih? Aplikasinya wujud kita ini saling demen, saling cinta dengan saudara kita seperti apa? Kan tadi Rasulullah sampaikan, engkau tak akan masuk surga sampai engkau beriman. Oh, saya udah beriman, tapi engkau tidak bisa dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai engkau itu saling cinta mencintai. Terus gimana wujud kita cinta, saling cinta mencintai? Rasulullah sampaikan, ya, ada satu perkara yang engkau lakukan, jika engkau lakukan itu akan timbul tahabbtum, saling cinta mencintai di antara kalian. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Afsyus salam, yaitu mengucapkan salam. Salam di sini afsyus salam alaikum,
Afsus salam, afsus salam, afsus salam bainakum. Ya, menebarkan salam di antara kalian. Salam di sini bisa berarti kita kalau ketemu ngucapin salam. Assalamualaikum. Ketemu, mana bro? Gitu. Mana lo? Gitu ya. Salam dulu, salam. Assalamualaikum. Nah, ketika begini ini akan timbul tuh tahabbtum, saling cinta mencinta. Salam yang pertama kita berjumpa dengan mengucapkan salam tadi. Maknanya artinya kita menebarkan ucapan salam. Salam yang kedua kan kedamaian. Salam kan keselamatan. Dimanapun kita berada, ya, kita ini selamat. Dimanapun kita singgah, kita bergaul, kita bermuamalah, itu orang bikin aman dengan kita. Salam itu. Salam bukan hanya sekedar ucapan salam saja, tapi dimanapun kita berada orang selamat sama kita. Jangan karena gara-gara kita orang punya kalau udah diam, wah nggak dantak urusan, umpama gitu ya. Nah gitu, udah riwah, udah ruwet urusan. Nah gitu. Artinya apa? Kita nggak salam tuh, kita nggak bikin selamat orang. Jadi salam, afsus salam itu bukan hanya sekedar kita ketemu orang ngucapin salam, tapi afsus salam itu orang itu aman dengan kita, nyaman dengan kita, selamat, ya, selamat ya, dengan kita. Jangan sampai itu. Pokoknya kalau ada kita orang bawanya, gerah gitu, gerah. Panas, dia mau panas gitu, ngomong gitu ya. Nah itu namanya kita ini nggak afsus salam, ya, nggak afsus salam. Jadi maknanya itu, ketika kita bisa menjadi salam, artinya bikin selamat orang, selalu menebarkan doa yang baik, selamat lisanih wayadih. Tanda keselamatan kita kan selamat man saliman min lisanihi wayadi. Selamat mulutnya, selamat tangannya. Penyebabnya orang bisa nyaman dengan kita gimana? Mulut kita selamat. Ya, orang kalau dekat sama dia mah dibully mulu. Ini itu contoh gitu ya. Enggak selamat tuh, dicemooh mulu, direndahkan mulu. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita nih. Selamat dari diri kita itu ya minimal kita ini dilarang oleh Allah. Zajarallahum anit tafakhuri bil ansabi wat takatsuri bil amwal wal azdira ilal fuqara. Kita ini dilarang untuk membangga-banggakan, menyombongkan diri bil ansab, dengan jalur apa? Ansab. Jalur apa? Nasab, sombong. Merasa paling mulia umpama jalur keturunannya. Atau dia sombong watakasuri bil amwal, dengan harta. Orang nggak nyaman. Wal azdiroi, atau dia menghina orang miskin, fakir miskin, yang pada akhirnya ya tadi tidak bisa memberikan keselamatan. Man salima min lisani wayadi. Selamat mulutnya, selamat tangannya. Mulutnya jangan jahil, mulutnya jangan usil, tangannya jangan jahil. Nah gitu tuh intinya. Nah itu afsus salam tuh maknanya. Bukan hanya sebatas Assalamualaikum, ngucapin salam. Bukan hanya sebatas sampai di situ. Tapi afsus salam aplikasi implementasinya betul-betul
dalam muamalah pergaulan kita dengan saudara-saudara kita. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Kalau ini kita lakukan, tahabbtum, niscaya kita saling tumbuh cinta mencintai. Ini harapannya. Ini benar-benar perkara yang penting. Kenapa? Karena Rasulullah udah ngawali dari sumpah qasam. Orang kan untuk meyakinkan gini, ketika kita meyakinkan seseorang ya, umpama seseorang nggak yakin sama kita, biasanya kita yakinkan dengan apa? Sumpah. Yakin kok. Beneran kamu tadi lihat, masa sih beneran? Bohong kali, demi Allah. Oh iya benar berarti. Gitu ya. Nah gitu tuh. Ya. Kalau udah pakai sumpah udah udah meyakinkan litaukid. Ya. Rasulullah makanya sebelum menyampaikan perihal utamanya perkaranya diawali dengan sumpah tadi. Nah ini maknanya. Ya, wallazi nafsi biadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ya, jadi ini bukan perkara yang main-main yang perlu kita menjadi perhatian. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah pula anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, sungguh ada seorang laki-laki zaron, berkunjung, akhon terhadap saudaranya, lahu baginya, fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain, ya, di desa yang lain atau di pelosok yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatih, maka niscaya Allah akan perintahkan untuk memberikan perlindungan terhadapnya. Siapa? Malakan, malaikat. Jadi kalau kita berkunjung ke saudara kita, kita dikintilin Pak sama malaikat. Beneran, bener. Percaya nggak Pak? Percaya. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Asal jangan Israel dia ya. Gitu ya. Nah, jangan ntar digentilin, ya digentilin dulu gitu ya. Tentunya malaikat yang ngasih rahmat. Ya. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Allah perintahkan malaikat untuk memberikan perlindungan kepadanya. Kepada siapa? Orang yang zaron akhon, ziarah ke saudaranya. Ya kucing itu, ya kita punya saudara. Kadang-kadang malas berkunjung sama saudara. Enggak, dia mah beda. Kenapa? Dia mah ningrat. Kita mah apa? Melarat, gitu ya. Umpama gitu. Kenapa? Orang insecure gitu. Udah main-main aja Pak. Niatinnya lurus, ya, ziarah. Niatinnya berkunjung, niatinnya silaturahmi, faliyasil rahimah. Kita sambung silaturahmi. Kenapa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi berkunjung saja, nggak perlu insecure saya sama apalah atuh gitu ya umpama. Nggak usah, kita niatinnya yang lurus apa? Menyambung silaturahmi. Kita kan kepengen apa? Kepengen kita diluasin rezekinya. Kita ingin kalau kita ditangguhkan umurnya. Ya, kalau ingin kita luas rezekinya, kalau kepengen kita panjang umurnya, sambung silaturahmi, sambung tali persaudaraan. Jangan putus, ya, sesibuk apapun, ya, sempetin. Buat apa berkunjung ke saudara kita?
Kita punya adik, kita punya kakak, kita punya paman, kita punya bibi, kunjungin, ya, jangan sampai lost akhirnya kan. Udah boro-boro kagak ingat pisan dah, ya, lupa. Akhirnya apa? Ntar anak keturunan kita nggak kenal, oh dia saudara ternyata. Ya kenapa orang tuanya nggak ngajarin buat apa saling berkunjung? Termasuk Indonesia ini punya budaya silaturahminya kuat, ya. Paling kalau lebaran, ya kan, dikenalin tuh dia bawa anak cucunya, beretet tuh kan, biarin dah sekompi kita bawa semua. Kenapa? Mereka anak keturunan kita di belakang kita, mereka terus yang akan melanjutkan tongkat estafet adat budaya yang kita lakukan. Dan ini sejalan selaras dengan ajaran Islam. Dan memang ini perintah. Ya, jadi jangan sampai keputus zaron akhon, berkunjung kepada saudara kita. Ya. Bahkan Rasulullah sampaikan kalau ada orang yang berkunjung apalagi ke tempat yang jauh, ke kampung halaman misalnya, keluar kota umpamanya, fa arsadallahu ta'ala madrajatihim, malakan Allah akan utus malaikat untuk ngintilin tuh menjaga. Dijaga sama malaikat, ya. Sama malaikat. Wa dzakaral haditsa ila qaulihi, dan menyebutkan hadis sampai kepada qaulihi, innallaha, sesungguhnya Allah qad ahabbaka, sungguh mencintaimu, kama ahbabtahu fi, sebagaimana engkau mencintai fi, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi terus budaya silaturahmi, budaya saling berkunjung, budaya saling menjenguk, meluangkan waktu, niscaya menumbuhkan saling kasih sayang, dengan kasih sayang sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wa anil Bara' bin Azib bin radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis selanjutnya dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan terhadap keduanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baraqala fil ansar, ia berkata fil ansar, di kalangan penduduk Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafik, tidaklah orang itu mencintai mereka, sahabat Ansor termasuk, illa mukmin, kecuali orang yang beriman, wala yabghaduhum illa munafik, dan tidaklah orang itu ngebenci mereka kecuali dia itu adalah orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang mencintai mereka maka sungguh Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum, dan barang siapa yang membenci mereka, wala abghadahullah, niscaya Allah akan membencinya. Kita tahu sahabat Ansor itu adalah sahabat yang memberikan pertolongan terhadap orang yang hijrah, ya. Hijrah namanya kaum muhajirin, ya. Kaum Ansor yang memberikan pertolongan, ditolongin, ya. Datang ke Madinah, Yathrib, yang kemudian penduduk Ansor itu memberikan pertolongan, bahkan sampai-sampai, ya, Abdurrahman bin Auf itu kan
dipersaudarakan dengan penduduk Ansor. Itu sampai-sampai nawarin, ya, udah saudara nih, ya. Dia nanya gitu kan, udah dipersaudarakan sama Rasulullah. Penduduk Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf sampai ditawarin. Sampai ditawarin apa? Tawarin bininya. Gitu kan. Ini punya bini nih. Ini dua-duanya cantik dah. Udah, kira-kira mana nih yang gue demenin? Kan gitu ya. Rela kagak kita begitu. Itu sampai segitunya. Kalau engkau mau ya satu saya ceraiin. Gitu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, enggak, udah cukup. Ya, udah tunjukkan saya. Tunjukkan kepada saya saja di mana pasar. Itu doang tuh Abdurrahman bin Auf. Udah, tunjukin saya pasar aja dah. Oh gitu. Itu doang tuh. Ya, dikasih bini sampai tuh nawarin begitu. Saking cinta mencintainya terhadap saudara tuh begitu. Saudaranya saudara seiman. Ya, apalagi kalau kita punya saudara seiman, saudara senasab, ya. Kalau kita ya saudara seiman dan senasib, kan gitu ya. Sama-sama senasib kita ya. Kalau nggak kita senasib ya senasib lah ya. Ya, gitu aja. Ya, kita nasibnya begini dan tentunya kita termasuk orang-orang yang beriman. Kita jaga ukhuwah persaudaraan kita. Kalau kita nggak bisa ngejaga ukhuwah Islamiyah, yang minimal kita jaga ukhuwah wataniyah, kebangsaan. Kalau kita nggak bisa ngejaga ukhuwah wataniyah, ya kita jaga ukhuwah insaniyah. Jadi tidak ada alasan juga kita tidak menolong orang lain. Ya, kita tidak ada alasan untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa melihat sebagai ukhuwah Islamiyahnya, lihat saudara setanah airnya. Kalau nggak bisa melihat saudara setanah airnya, lihat saudara sesama manusianya. Memanusiakan manusia, dia manusia. Tapi beda agama, tapi beda suku, beda ras, beda bahasa, singkirin dulu. Ya, kita lihat ukhuwah insaniyahnya, ya. Persaudaraan sesama manusia, namanya memanusiakan manusia. Emang ada orang yang nggak manusiakan manusia? Nggak ada. Manusia dikatain monyet, coba tidak manusia. Ya, itu namanya tidak memanusiakan manusia. Namanya apa? Membinatangkan manusia. Nauzubillah min dzalik. Ya, wujud rasa cinta itu seperti itu. Ya. Kemudian cara menumbuhkan rasa cintanya biar saling cinta mencintai, apa yang hadis tadi disampaikan oleh Rasulullah, biar saling menebar keselamatan. Ya. Break, partai break. Sampai di sini kali ada pertanyaan. Biar agak panjang tuh. Sesi pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya di luar kepala semua ya. Ya, itu berapa hadis tuh? 3 hadis sampai 3 hadis. Silakan, ada pertanyaan? Lanjut. Ya, lanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dasar keterkaitan dengan cinta kita kepada saudara, ya, saudara itu tadi tuh. Ya sama kayak tetangga, ya sama. Ada tetangga seiman, ada tetangga seiman seakidah, ada tetangga
seiman, seakidah, senasab. Berarti haknya 3 tuh ya. Kalau kita punya tetangga, saudara kita tuh, saudara kita, berarti dia kudu dipenuhi haknya. Hak jadi tetangga, hak jadi saudara seakidah, hak jadi saudara senasab. Penuhin haknya. Dia berhak untuk apa? Ditolong ketika minta tolong, ya, dibantu ketika minta bantuan, ya, dijenguk ketika sakit, jenguk, ya. Ingat, ngejenguk orang sakit itu, ya, niscaya dimohonkan rahmat oleh 70 malaikat. 70 atau 70 ribu tuh ya. Itu malaikat memohonkan rahmat kepada kita, ya. Ini bagian daripada hak tetangga, apalagi dengan saudara, ya. Ini lebih baik tetanggaan sama saudara apa tetangga sama yang lain? Ya, syukur-syukur tetangga sama saudara, gitu kan. Itu haknya 3, mesti kudu dipenuhin, ya. Sama dengan tetangga pun begitu. Artinya apa? Tetangga juga punya hak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwasiat, ya, kepada siapa agar kita itu berbuat baik kepada tetangga. Bahkan wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, seakan-akan tetangga itu bahkan ngewarisin harta kita. Sangkin kita mesti kudu berbuat baik kepada tetangga, ya. Mangkana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangga, ya, termasuk kalau tetangganya itu saudara kita, udah kudu dimuliakan. Kalau yang namanya perbedaan ya biasa, gitu, nggak mungkin. Orang berbeda itu kan rahmat, ya, rahmat. Berbeda itu rahmat. Berbeda itu indah. Kenapa pelangi dikatakan pelangi? Karena berwarna-warni. Coba hijau semua bisa dikatakan pelangi? Enggak. Atau putih, bukan pelangi. Pelangi kenapa indah? Karena berbeda. Hijau, kuning, putih, hitam, merah, jingga. Oh, itu pelangi, itu indah. Jadi ternyata perbedaan itu indah. Jangan jadi permasalahan perbedaan. Coba deh, bumbu masak ada garam, ada laos, ada salam, ada kamijara, ada apa itu namanya, merica, terus ada lagi yang kecil-kecil apa itu namanya, lada kan, merica tuh, ada lagi ketumbar, ya kan. Coba kalau dia berdiri sendiri, mau makan lauknya apa? Garam doang, gitu. Enak nggak? Asin, Pak. Atau pakainya micin doang, enak nggak? Ya gurih doang. Tapi kenapa kita bisa menikmati nikmatnya rasa opor? Karena perbedaannya bersatu. Campur yang namanya garam, micin, lada, merica, salam, laos, jahe, ketumbar, jadi satu, dinikmatin. Wah, enak banget nih opornya. Padahal di situ ada apa? Ada macam-macam bumbu yang jadi satu, kita bisa nikmatin. Jadi nikmat nggak perbedaan? Nikmat. Ya, jadi nikmat sebenarnya perbedaan itu. Ya, kadang-kadang tapi perbedaan itu pemicu konflik, benar nggak? Perbedaan itu kadang-kadang jadi pemicu konflik, ya, ketegangan sosial. Ya, pada akhirnya ribut, ya kan? Padahal kalau kita berbeda itu jadi nikmat, ya. Maka jangan sampai kita bermusuhan, apalagi sama saudara. Saudara punya kakak adik 5, kan beda-beda tuh, ya. Jadi indah perbedaan itu, yang kemudian jangan jadi bahan pemicu
perpecahan. Ya. Jadi terus kita rawat, justru perbedaan itu kita rawat. Kita sama bini kita beda apa sama? Kenapa kita bersatu? Kenapa? Karena beda, Pak. Ya enggak? Coba kalau sama, laki semua. Gimana coba? Nah, kadang-kadang orang gitu, oh, kenapa cuek? Itu udah beda. Nah emang dari awal kita berangkat dari sebuah perbedaan gitu loh. Kadang-kadang yang ngadi-ngadi aja gitu loh. Ya, gitu. Artinya itu. Ya, jadi jangan sampai perbedaan di kalangan saudara kita yang kemudian saling benci membenci, ya saling caci memaki. Jangan sampai saling kita menghujat, ya. Justru kita tanamkan, tebarkan benih-benih tali kasih di kalangan saudara kita dengan cara tadi, ya, saling cinta mencintai, ya, menebarkan salam, menebarkan kedamaian, saling berkunjung, ya. Jadi kuncinya pertama agar tumbuh cinta kasih di antara saudara kita, yang pertama adalah afsyus salam. Ya, afsyus salam itu tadi bukan hanya ucapin salam, itu lahiriah, Pak. Itu lahiriah. Ya. Hakikatnya tadi memberikan keselamatan, kedamaian dimanapun saja kita berada. Jadi kalau kita di tengah-tengah banyak orang, kalau ada kita itu ya aman aja lah. Kalau ada kita itu bikin selamat aja lah. Nah gitu. Menebarkan kedamaian itu salah satu wujud menjaga agar kita saling cinta mencintai. Satu, afsus salam. Yang kedua, zaron akhonlah, saling berkunjung, saling ziarah, saling nyaba, bahasa sini mah ya, Betawi gitu ya. PRT nyaba, tahu nggak? PRT tahu ya, nyaba ya, nyaba. Ya saja, nyaba ya, nyaba dulu deh. Kemana? Ono ke bawah kan gitu ya. Nyaba tuh, ya. Berarti saling berkunjung. Ya. Ini jangan sampai ini berkunjung, nggak sama saudara lebaran, 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Oh, boro-boro nengok, tahu hidup kagak ya dia ya, nggak kunjungin kan gitu. Ini kadang-kadang gitu. Ya, ziarah. Ya, dengan berziarah saling berkunjung, maka niscaya itu pun akan timbul saling cinta mencintai. Ya, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ya, saling memberikan hadiah. Ya, hadiah itu nggak harus mahal, Pak. Ya, minimal ya kalau ke saudara jalannya agak miring, terserah mau miring kanan miring kiri boleh, gitu ya. Kalau miring berarti kan miring ditenteng, Pak, ya enggak? Ini jalan pegang kangkung aja, kan itu. Oh, masak apa? Kan gitu, mama gitu. Ya mesti kudu miring dah jalannya, ya. Sama kayak kita ziarah ke orang tua, gitu ya. Jalan miring lah, gitu ya. Ini kadang-kadang orang tua miring kagak ngerenggang kangkung aja, kan gitu. Orang tua gitu. Nah, ngapa? Pinjam dulu ngapa tuh gelang, kan gitu ya. Udah begitu. Ya dan itu gitu kan. Bakal apa? Biasanya bayar utang kan gitu ya. Dan besok lagi kalung dironcotin kan gitu ya. Ya gelang ya kalung ya cincin habis sama anaknya. Kita datang kadang-kadang kagak bawa apa kan gitu ya. Nah itu. Jadi itu akan menumbuhkan tahabbatum, saling cinta mencintai. Ya, dengan saling memberikan hadiah, ya. Enggak mesti yang apa ya, mahal lah, sedang terjangkau di kalangan kita, ya. Itu akan menumbuhkan saling cinta mencintai di antara kita dengan cara tadi, ya. Dengan cara saling beri memberi. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yahbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Al-mutahabbun,
Itu orang yang saling cinta mencintai. Fi jalali itu di dalam keagunganku. Ya, fi jalali keagunganku berarti kita mencintai seseorang itu mesti landasannya karena Allah. Gak ada tendensi apapun, Pak. Kadang-kadang kita tendensi mencintai seseorang karena apa? Pragmatis, kepentingan sesaat. Kadang-kadang cuman kalau kita ada kepentingan doang. Datang ke saudara, apa? Nah, lagi butuh nih, ngapa? Cekak. Cekak aja datang ke saudara. Giliran omber aja gitu kan, lagi banjir gitu kan. Boro-boro ikut saudara. Ya, artinya mesti rasa cinta kasih kita itu harus tendensinya cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan sesaat. Kalau kepentingan sesaat, Pak, kalau kepentingan kita sudah dipenuhi, ya udah boro-boro. Ya, datang ke saudara, gitu. Kenapa? Lah, udah beres urusan. Gitu. Beres urusan aja. Kagak ingat saudara. Lagi ruwet, ya. Lagi ribet, datang ke saudara. Nah, itu seperti itu. Wujudkan, tumbuhkan rasa cinta kasih kita. Tentunya al-hub fillahi ta'ala. Al-hub fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentunya buat saya pribadi dan jamaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.